Kisah awal kelam Kota Salem. Kota sihir memang benar-benar ada. Kota Salem namanya. Letaknya di Amerika Serikat atau lebih tepatnya di negara bagian Massachusetts bagian Oregon. Kota ini secara resmi telah ditetapkan sebagai kota sihir oleh Michael Dukakis, gubernur Massachusetts pada masa itu. Mengapa kota Salem dikatakan kota penyihir? Kota ini ditetapkan sebagai kota sihir karena di kota ini pernah terjadi suatu peristiwa yang sangat mengerikan. Yaitu peristiwa The Salem Witch Trial, peristiwa di mana lebih dari 150 penduduk kota ini ditangkap, diadili, dan dihukum hanya karena dianggap mempraktikkan ilmu sihir. Kota Salem berdiri pada tahun 1629. Pada tahun 1641, sebagai bagian dari koloni Inggris, hukum Inggris juga diterapkan di kota itu. Salah satunya adalah hukum bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan praktik sihir merupakan pelanggaran berat. Kisah awal kelam Kota Salem. Kisah kelam nan tragis di Kota Salem bermula pada tahun 1688, di mana Martha Goodwin, seorang remaja penduduk lokal bertengkar dengan Good Glover, seorang tukang cuci pakaian yang akhirnya memicu kemunculan peristiwa-peristiwa aneh seputar ilmu sihir waktu itu. Setelah kejadian itu, Martha mulai menderita penyakit aneh, kemudian disusul oleh kakak perempuan dan adik laki-lakinya yang juga menderita penyakit yang sama. Akibat kejadian itu, Good akhirnya ditangkap karena dituduh telah melakukan praktek sihir terhadap keluarga Goodwin. Kemudian seorang pendeta bernama Cotton Mather menemui Good dan membujuknya agar mengakui perbuatannya. Jika tidak, maka ia akan dijatuhi hukuman mati berupa hukuman gantung oleh pengadilan setempat. Namun siapa sangka, tak lama kemudian muka Good menjadi seram dan menakutkan, lalu menjalar ke seluruh tubuhnya. Tahun-tahun berikutnya, pada tahun 1692, banyak gadis yang mulai menderita penyakit aneh yang sama dengan penyakit anak-anak keluarga Goodwin, seperti Abigail Williams, 11 tahun, Elizabeth Paris, 9 tahun, Anne Putnam Jr., dan lainnya. Lalu pada pertengahan Februari tahun 1692, dokter pada waktu itu malah menganggap bahwa penyakit yang dialami oleh penduduk adalah akibat sihir. Hal ini membuat penduduk semakin khawatir dan akhirnya saling tuduh-menuduh pun terjadi. Penuduhan pertama yang terjadi pada seorang budak wanita aneh yang bernama Tituba. Ia dituduh telah memberikan kue buatannya yang disebut kue sihir kepada seekor anjing. Lalu ada Sarah Good dan Sarah Osborne yang juga dituduh sebagai penyihir. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Tituba yang mengaku ia mendapatkan praktik sihirnya dari Good Glover dan Sarah Osborne. Beberapa penduduk lain menuduh Sarah Good dan Sarah Osborne sebagai penyihir. John Hutton dan Jonathan Corwin dari kepolisian setempat memeriksa Tituba, Sarah Good dan Sarah Osborne atas tuduhan itu. Tituba mengaku bahwa praktek sihirnya didapat dari Good Glover dan Sarah Osborne. Kemudian ada 3 orang bernama Mercy Lewis, Mary Walcott dan Mary Warren mengaku tertular penyakit aneh dari Anne Putnam Jr. Anne menuduh Martha Corey adalah seorang penyihir, begitu pula Abigail Williams menuduh Rebecca Nursey. Deputi Samuel Brabrook juga menangkap Dorcas Good yang kemudian diperiksa oleh kedua polisi Hatrone dan Corwin, mereka juga menangkap Rebecca Nursey. Selanjutnya Elizabeth Proctor dan Sarah Cloyce, adik dari Rebecca Nursey, dituduh sebagai penyihir, setelah Sarah Cloyce membela habis-habisan kakaknya dan mengatakan bahwa kakaknya itu bukan penyihir. Hal yang sama terjadi pada John, suami dari Elizabeth Proctor, sewaktu dia membela istrinya dan menjadikan dia lelaki pertama yang tertuduh sebagai penyihir. Aksi tuduh-menuduh ini pun semakin berkembang dan membuat banyak orang ditangkap, baik lelaki maupun perempuan, dan dimasukkan ke penjara. Hingga pada Mei tahun 1692, keadaan kota Salem semakin memanas. Pengadilan pun digelar. Bridget Bishop adalah wanita pertama yang diadili karena Elizabeth Booth, perempuan yang menuduhnya penyihir, terbukti mendapat gejala penyakit aneh tersebut. Bridget Bishop pun dihukum gantung. Selanjutnya Rebecca Nursey,
Susanna Martin, Elizabeth Howe, Sarah Good dan Sarah Wildes diadili dan mereka pun digantung di Gallows Hill. Kemudian George Jacobser, Martha Carrier, George Burroughs, John Willard, John and Elizabeth Proctor diumumkan bersalah dan mereka pun juga digantung, kecuali Elizabeth Proctor karena dia sedang mengandung. Disusul Martha Corey, Mary Easty, Alice Parker, Anne Pudeator, Dorcas Howard dan Mary Bradbury. Tuduhan penyihir pun bertambah dengan hadirnya Giles Corey. Tanggal 17 September tahun 1692, Margaret Scott, Wilmot Reed, Samuel Warwell, Mary Parker, Abigail Faulkner, Rebecca Anns, Mary Lacy, Anne Foster dan Abigail Hobbs diadili dan dijatuhi hukuman gantung. Apa yang dialami Giles Corey lebih sadis dan mengerikan, lelaki itu ditindih dengan batu besar sampai mati karena dia menolak untuk mengakui kesalahannya dan itu memakan waktu 2 hari hingga dia tewas. Beberapa hari kemudian Martha Corey, Margaret Scott, Mary Easty, Alice Parker, Anne Pudeator, Wilmot Reed, Samuel Warwell dan Mary Parker dihukum gantung. Keadaan berangsur membaik. Oktober tahun 1692, Pendeta Increase Mater, presiden dari Harvard College, ayah dari Pendeta Cotton Mather, mengumumkan cara penggunaan bukti-bukti sihir di pengadilan. Tetapi Gubernur Phips mengatakan bahwa bukti-bukti itu tidak berlaku pada pengadilan ilmu sihir. Pada musim gugur, Gubernur Phips membebaskan beberapa tersangka yang tidak cukup bukti. Hakim Stoughton mendapat perintah dari gubernur untuk melanjutkan proses pengadilan ilmu sihir dan menghukum gantung para wanita walaupun mereka sedang hamil, dikarenakan itulah Hakim Stoughton mundur dari jabatannya sebagai hakim kota. Akhirnya, 49 dari 52 orang tersangka dibebaskan termasuk Tituba yang kemudian dijual kepada tuannya yang baru. Pada musim panas Gubernur Phips memohon maaf kepada seluruh tersangka yang masih tersisa di dalam penjara. Hingga tahun 1697, pengadilan kota mengakui kesalahan telah memenjarakan dan menghukum mati banyak orang tanpa bukti yang jelas dan menentukan hari puasa dan soul searching atas tragedi di kota Salem itu. Mereka pun mendeklarasikan bahwa tahun 1692 sebagai tahun tanpa hukum. Kini, kota Salem kemudian menjadi sebuah kota wisata yang syarat akan nilai supranatural. Peristiwa The Salem Witch Trials sampai sekarang masih dikenang dan pengunjung kota Salem masih bisa melihat